Pak Zuham, apa kabar? Pak Zuham, monitor. Oh, suaranya Ya belum Pak, masuk ya. oke Pak, masuk Pak. Oh, baik. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik Pak. Baik Pak. Bagaimana kabar iMac-nya? Sudah Pak, sudah diinstal semua. Cuma karena Bisa jalan dia, ya? dah, cuma karena dia OS-nya itu El Capitan, jadi punya apa, Xcode-nya itu versi lama dan Qt lama juga Pak. Yalah asal ada gambaran aja ya. Udah, Ya Pak, gimana lagi? ya Saya punya satu MacBook itu, tetapi dipakai oleh mahasiswa TA. Saya pinjemin ke mereka karena dia menggunakan Xcode, nggak punya laptopnya, jadi saya pinjemin ke salah satu mahasiswa TA saya. ya Pak, baik Pak. Di doki semua kok Pak ini Pak. Ada datang simulatornya juga. Nah, asal bisa aja dulu lah ya, nggak akan yang canggih-canggih. Oke, baik, kita hari ini akan bahas dulu konsep-konsepnya. eh kita coba lihat dulu, Teh Atina, kita membahas yang marketing ini udah apa belum ya? Saya cek dulu Pak, sebentar. Ya, sebelumnya kita membahas apa nih? Kalau bahas-bahas ini gini, kita bisa Kalau di sini modul 3 sih udah dibuka ya Pak? ya, 3 dan Feedback-nya. 4 sih refresh saya udah buka barusan. Ya, tapi sudah dibahas belum ini ya? Sebentar. Kayaknya udah Ya, sih Pak yang dicatat. ini Pak. Kenapa? Rasanya sih sudah Pak. Sudah ya. Kalau ya, mungkin yang teman-teman yang lain bisa bantu. Ya udah, kita akan ini sajalah secara kilat saja ya, karena hal-hal kayak gini kalau tidak dilakukan mudah lupa. Nah, sekarang kalian kan sudah punya aplikasinya ya, sudah punya konsepnya. Jadi setidaknya lebih bisa mengena. Baik, mari kita lihat review sedikit ya. Di sini growth marketing itu bagaimana supaya banyak pengguna ya. Sebentar, ini belum update nih. Waduh, sebentar nih. Ininya tidak sinkron. Ya sudahlah, saya nggak bisa pakai iPad karena ini koneksinya nggak stabil. Oke, pakai ini saja deh. Baik, ya, bagaimana aplikasi kita dikenal, kemudian di-download, kalau ada harganya dibeli, tapi itu yang berat ya. Sekarang itu model harus membeli di awal itu, apalagi bagi aplikasi baru itu sangat berat. Jadi pastinya harus gratis dulu. Nanti kalau benar-benar sudah hebat, nah orang bisa membuat harga di awal ya. Dan yang paling bagus itu bagi pengusaha, bagi produsen, bagi developer adalah subscription ya, karena setiap bulan atau setiap tahun lah setidaknya ada bayaran terus, sehingga risetnya berjalan terus, pengembangannya berjalan terus. Cuma ya kebanyakan orang males juga ya beli. Jadi itu tergantung model bisnisnya mau seperti apa. Oke, ini sudah ya, kita sebetulnya sudah kita bahas, tapi yang 10 ini nih, dealing with competition ini, makanya kalian perlu menganalisis setidaknya tiga aplikasi sejenis. Nah, jadi harus punya keunikan, punya keistimewaan, punya selling point ya. Nah, di sini bagaimanapun juga orang paling banyak melalui App Store ya, browsingnya.
Nah, kemudian friends and family. Nah, inilah yang bisa kalian nanti maksimalkan ya. Karena kalau masuk top app itu berat ya. Nah, di sini ada 10 skyrocket method itu, dan kalian pasti sudah melakukannya. Creative and searchable name, ya. Kemudian eye catching icon. Saya lihat kemarin sudah banyak yang ikonnya eye catching meskipun kalian bukan orang DKV. Kemudian specific and searchable keywords. Nih, kalau ada keywords yang pas itu punya kalian akan muncul. Nah, nanti bikin nih viral videos. Ya, sehingga orang penasaran dan melihat betapa memudahkannya. Kemudian captivating screenshots. Nah, sebagian kalian sudah membuat ini bahkan itu luar biasa ya. Kemudian compelling descriptions, 200 characters nih. Jangan banyak-banyak ya, yang di depan ini kepala beritanya kalimat awalnya itu 1-2 kalimat pertama itu yang paling penting ya. Kemudian make it famous dengan berbagai macam cara memviralkannya. Kemudian international localize, ya kita cukup memikirkan yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sajalah untuk saat ini ya. Kalau internasional bahasa Inggris, yang di dalam kalau targetnya adalah kebanyakan masyarakat kita ya bahasa Indonesia. Kemudian attract user reviews. Nah, minta supaya para user nge-review. Reviewnya bagus-bagus ya, sehingga orang jadi tertarik. Make it social. Nah, ini disebarluaskan gimana caranya ke teman, ke komunitas gitu ya, sehingga lebih mudah. Nah, ini sudah kita bahas pekan lalu. Nah, sekarang team and organization. Kalian sudah membuat timnya ya. Dan di dalam tim ini sudah tahu, kalian sudah melakukannya. Ada hustler, ada hipster, ada hacker. Ini yang punya visi bisnisnya. Semua kalian punya bakat ini ya, sebagaimana proses konsep multiple intelligence-nya dari Gartner, Profesor Gartner. Kita semua punya kecerdasan yang multiple itu, tetapi ada 1-2 yang istimewa. Nah, jadi di antara kalau di sistem multimedia itu kayak RGB gitu ya, ada di seseorang itu kita punya. Cuma misalkan nih, kalau si A mungkin grafiknya yang hustlernya kayak gini, yang hipsternya begini, yang hackernya begini. Nah, berarti si A memang dominannya adalah jadi hustler dan sebaliknya, gitu ya. Oke, saya akan hapus saja nih. Baik, jadi lihat, ini adalah the hustler yang punya visi bisnis, yang tukang ngocol, punya konsep, PD-nya luar biasa, bisa melihat golden stairs gitu ya, yang orang lain nggak bisa lihat, tapi dia bisa melihat dan sangat jelas bagi dia bahwa itu adalah jembatan atau tangga kesuksesan, tapi yang lain enggak, makanya dia pede sekali. Nah, ini yang komunikasi kemana-mana, cari dana ya, marketingnya hebat, strateginya hebat, visioner lah begitu. Nah, kemudian visi-visi bisnis ini yang disampaikan oleh the hustler ini diterjemahkan oleh the hipster, desainer. Dia bisa membuat mimpi-mimpi atau visi-visi yang dipikirkan oleh the hustler itu menjadi desain, menjadi blueprint, menjadi DED ya, detailed engineering design kalau untuk masalah-masalah yang sipil konstruksi seperti itu ya, arsitektur. Tapi kalau di kita namanya nanti kalau game itu berarti game design document ya, GDD. Nah, ini yang membuat, kalau kalian berarti ya UI UX designer, kemudian UML designer. Nah, the hacker inilah yang jago codingnya. Bagaimana keinginan visi
yang diimpikan, yang ditargetkan oleh the hustler, didefinisikan rancangannya oleh the hipster, sama the hacker, kesulitan-kesulitan mengakses berbagai macam sensor dalam smartphone-nya, berbagai macam layar, berbagai macam platform, itu akan ditangani oleh tim. Itu ya kurang lebih. Idealnya memang ini orang ini dari SBM yang punya bisnisnya, yang ini dari DKV, FSRD kalau di ITB, yang ini dari informatika. Nah, kalau kalian bisa semuanya, ya asal istimewa. Oke, kemudian ini contoh-contohnya ya. Hustler primarily focus on what and why of the business. What is the plan? What is the next step? The end goal? Why are we doing it? Nah, itu ya. Itu yang dijawab. Ini beberapa hustler yang sudah sangat terkenal ya. Ini adalah Jack Dorsey ini foundernya Twitter. Meskipun dia terkenalnya kalau di Amerika dengan Square itu ya. Oke, jadi punya bisnisnya banyak. Hustler's main task, the role of the hustler is to literally interpret a world that others don't even know exists yet and bring it into fruition. Nah, inilah yang dinamakan tangga emas menuju ke dunia keberhasilan. Ini ya. Hustler will take on what has been carefully crafted as an idea in private and bring it into the public light by enrolling other team members, speaking at conferences, negotiating deals, and building the right messaging around the app. Nah, dia benar-benar yang menjadi evangelisnya, menjadi pendakwahnya, jadi dai-nya terkait aplikasi yang akan dibuatnya atau yang telah dibuatnya atau yang sedang dibuatnya. Nah, ini hacker, sebetulnya ini dulu ya harusnya ya, hipster dulu. Nah, hipster is the mix of designer and creative genius. They will make sure the final product is cooler than anything else out there. So basically, they will translate the vision into execution and completion. Why need hipster? Many startup CEOs get so carried away with their vision, they forget about product practicality. Nah, Steve Jobs' main strength was his visionary capacity, but he would have undeniably been less successful if he didn't have an army of highly skilled product managers, developers who could execute his vision. Ya, dia kan punya teman-temannya juga ya waktu di garasi itu ya. Yang salah satu itunya softwarenya kan termasuk yang paling top ya, game Brick itu ya. Oke, nah hacker si engineer ini, a product manager is ultimately the integrator. This person has the gift of translating the vision into execution and completion into reality, into the real thing. Dari visi menjadi desain, menjadi kertas, gambar, diagram, model. Nah, si hacker inilah yang menjadikannya kenyataan yang bisa dimainkan, ya. Meskipun software itu sesuatu yang goib, ya, tetapi nyata, ya bisa dilihat di layar. Kemudian project managers focus on the how and the who. Product manager can make the impossible possible. They transform the vision into reality. Nah, ini ya, pokoknya udah ada rancangannya, sekarang jadi nyata, ada berjalan di berbagai perangkat, berbagai ukuran, berbagai jenis. Oke, ini contohnya ya Airbnb. Si Nathan dia pindah ke San Francisco katanya ya 2007. Kemudian dia menemukan sebuah apartemen dan yang satu ruangnya
melalui Craigslist ini ya, kalau di kita nggak ada ya. Mungkin kalau kita mau melalui Mami Kos ya. Nah itu Mami Kos adalah salah satu contoh keberhasilan bagaimana dalam situasi pandemi ya, mereka sudah lama ya dan sekarang sudah menjadi besar, mirip dengan Airbnb lah nantinya gitu ya. Nah kalian membuat yang seperti ini. Kita kelas yang Kemudian, gimana? Oke, kemudian dia ketemu si Gebia ini dan dia adalah desainer, sementara si Nathan sendiri ya, Blazarzik ini adalah engineer di startup yang lain. Kemudian si Nathan ini pindah, kemudian ada satu orang lagi si Brian Chesky ini masuk, dan si Brian ini adalah dari Rhode Island School of Design. Nah ini adalah 3 co-founder bertemu, kemudian ngobrol-ngobrol, menyelesaikan masalah yang ditemui banyak orang, yang dialami juga oleh mereka, menjadi $30 billion app businesses. Jadi ini kalau 10.000 saja adalah sudah 300 triliun. Jadi kalau 15.000 ya 450 triliun bisnisnya ya, itu sangat luar biasa. Nah, oke. Ini si Evan Spiegel ya. Di sini juga yang penting adalah bahwa dia ada yang computer science, ada yang desain. Nah, ide itu bisa dari mana saja ya. Kalian tiga-tiganya STI tapi punya 3 karakter yang tadi bisa terjadi. Nanti ketika membesar kalian bisa nambah orang dari FSRD, dari DKV, dan dari SBM misalnya ya, atau dari TI. Oke. Nah, tapi lihat nih di sini ya, ada pecah kongsi nih. As often happens with startups, early business partnerships are volatile and friendships are fragile. Lihat nih, sometimes people don't see eye to eye, either professionally or personally, and go their separate ways. Mirip lah ya. Apple juga akan ditinggalkan oleh si lupa itu ya, yang jagoan yang bikin game itu. Jadi berbeda. Dan ini juga si Reggie Brown ini akhirnya dia pergi ya, karena udah nggak cocok. Kemudian diberi kompensasi, tentunya uang dan saham seperti itu ya, karena dia tidak mau lanjut lagi. Nah, yang Square, oke, saya ingin bertanya dulu deh. Ada 93 orang nih. Kita ingin membacakan supaya tidak dari saya saja, tinggal baca saja ini ya. Kita akan cepat. Saya ingin bertanya kepada Fania Alyakonita. Ya, Pak. Ya, mari kita dengarkan cerita dari Mr. Evan Spiegel. Salah, itu Snapchat ya. Kalau ini Jack Dorsey. Silakan dibacakan, diceritakan. Pakai bahasa Inggris saja lah, dibaca. Okay. Square, an app that made it possible for everyone with a smartphone to receive credit card payments, was founded by 3 people. Often, whenever people talk about Square, the name of Jack Dorsey comes up, the founder of both Square and Twitter. But a lesser-known fact is that Square Inc. was founded by 3 people: Jack Dorsey, Kristen O'Tierney, and Jim McKelvey. Dorsey understood that he couldn't build the product on his own and brought on O'Tierney and McKelvey as the iOS developers. An outline of what was soon to become Square started to take shape. The trio, great friends and business partners, went on to develop one of the most innovative and successful apps of the early 21st century. Oke. Terima kasih Fania. Nah ini ya 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, macam-macam. Kalian tidak akan bisa mengcopy persis kisah-kisah ini, ya, karena akan punya masing-masing pribadi dan masing-masing tim punya jalannya masing-masing. Tapi ada kemiripan di antara orang-orang yang berhasil ini dengan aplikasi mobile-nya. Nah,
kemiripan itulah jalannya yang kita akan coba retas di sini. Gitu ya. Jadi cobalah maksimalkan karena ini mata kuliah project based ya. Jadi kalian mencoba memaksimalkan, menikmati apapun meskipun kalian nanti niatnya jadi PNS lah atau jadi pengusaha roti atau makanan atau apa, tetap saja ini dimaksimalkan di sini ya. Nah, Flipboard memang tidak begitu terkenal ya di Indonesia, tapi ini sangat terkenal kalau di Amerika ya, di luar negeri. Oke, saya akan bertanya kepada sekarang Nicholas Darmawan. Halo Nicholas. Pagi Pak. Maaf Pak, Ya. tadi Nicholas ngabarin saya lagi ke toilet dulu sebentar karena kemarin salah makan katanya Pak. Oh baiklah, nanti kita booking ya. Terima kasih Pak. Dia sekelompok Oke, saya baiklah. ngabarin. Nicholas tidak ada, berarti saya akan mencoba kepada Ega Stephanie. Ya Pak. Ya, dibacakanlah ini ya, supaya kita tidak satu arah saja. Silakan dibacakan. Oke, Pak. Bahasa Inggris kalian itu rata-rata jauh lebih baik daripada saya kaum kolonial ya. Silakan. As chance would have it, the co-founders of the billion-dollar news aggregation app Flipboard met on a blind date. Mike McHugh and Evan Dole met together at a coffee shop, not yet knowing what they were going to build together in the future. Obviously, neither did their friends when they set them up. They didn't know McHugh and Dole would go about creating an app that was going to revolutionize the way people read the news. With an overload of information available all over the internet, Flipboard was designed to be the app that brings it all together in a clean, easy-to-read format. Oke, jadi kalau diceritakan dalam satu kalimat bahasa Indonesia? Jadi Mike McHugh sama Evan Dole ini ketemu di coffee shop gitu Pak, di dalam blind date, dan ternyata pertemuan mereka ini membuahkan hasil yaitu Flipboard ini, yaitu aplikasi yang bisa merevolutionize cara orang membaca berita gitu. Tahu nggak aplikasi Flipboard? Udah pernah install belum? Udah pernah pakai? Saya sendiri belum sih Pak. Oke, ya memang tidak terkenal di kita ya, tapi di Amerika ini terkenal. Jadi kalau sekarang sih sudah mirip-mirip diadopsi sama Line kayak gitulah. Jadi ada berita dia ambil dari mana yang pentingnya gitu. Oke, nah disinilah ini banyak contoh di sini ya bahwa silaturahmi itu membawa rezeki. Banyaklah ini terjadi karena di antara mereka sebelumnya itu ketemu dengan berbagai macam jalan ya, tapi intinya gara-gara silaturahmi mereka menemukan ide dan membuat tim. Oke. Baik, ada banyak orang di dunia, masing-masing memiliki berbagai macam sudut pandang maupun skill, kemampuan, ilmu, dan pengalaman. Nah, apa yang membuat Anda nih, termasuk mereka ya, mereka unik. Nah, yang tadi kisah-kisah tim yang sukses itu, mereka membuat keunikan. Mereka menggabungkan keunikan-keunikan pribadinya, hustler, hipster, sama hacker itu dicoba dibentuk. Nah, kita di sini mensimulasikannya di mata kuliah ini supaya kalian menjadi unik, memiliki keistimewaan, aplikasinya menjadi hebat, gitu ya. Oke. Baik. Saya ingin mendengar sekarang dari Alexander Ludwig. Saya kebetulan dapatnya ganjil terus nih, random dari saya. Alexander? Halo Alexander? Halo? Suara saya kedengaran Pak? Oke, silakan. Alexander, slide ini dan slide yang berikutnya dibacakan, diterangkan lah, karena ini hal yang gampang ya.
What are your unique abilities? Kita harus memahami kemampuan dan keunikan diri sendiri. Setelah itu, kita harus mencari orang yang dapat melengkapi kita dan menjadi sebuah tim. Di dalam sebuah tim, sangat diperlukan anggota yang dapat saling melengkapi dari sisi sudut pandang, skill, dan mampu melewati berbagai pertentangan melalui jalur diskusi. Nah, itu. Jadi kalian sekarang sudah ya semi dipaksa membuat tim 3 orang dengan harapan ada saling melengkapi hustler, hipster sama hackernya. Kalian harus mampu berkomunikasi, mampu resolve the conflicts, ya, belajar itu. Harus semuanya diskusikan, musyawarah untuk mufakat. Baru nanti setelah kalian ini besar, nanti bisa merekrut kawan yang lain kalau dirasa ada kekurangan. Tapi 3 itu biasanya sudah lebih dari cukup ya untuk menjadi besar. Lanjut. Ayo dilanjut dulu. What is your time worth? Waktu adalah resource yang berharga sekaligus resource yang paling banyak disalahgunakan. Mereka yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin menjadi pemimpin dan mencapai berbagai prestasi. Jangan biarkan distraction membuang waktumu. Sebagian besar orang sukses fokus dalam memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam kegiatan produktif. Gimana? Dalam satu kalimat? Kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada. Nah, itu ya. Jangan terlalu banyak main yang gak karuan lah. Main boleh ya untuk refreshing, tapi refreshingnya jangan kelamaan. Main game sehari 6 jam itu udah kelamaan. Main game ya atau refreshing yang lain perlu, tapi harus tahu waktu. Oke, saya akan minta sekarang adalah Anantawaya. Baik Pak, apakah sudah terdengar suaranya? Ya, silakan. Yang kenceng dikit ya. Baik. Power of delegation and outsourcing. Tugas seorang business owner adalah memikirkan inisiatif perusahaan. Untuk mendapatkan hasil optimal, dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Tugas-tugas perusahaan dapat dilimpahkan kepada anak buah. Tentu saja, sebelum melakukan pelimpahan tanggung jawab, business owner harus paham dengan konteks pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat diserahkan kepada orang yang tepat. Oke, dalam satu kalimat? Business owner atau project owner harus memahami konteks pekerjaan sebelum melakukan dekomposisi pada bawahannya. Ya, pada bawahan, pada pihak lain ya, termasuk kalau outsource atau menambah orang, merekrut orang. Lanjut nih. Tanggung jawab perusahaan tidak harus selalu dilimpahkan kepada karyawan perusahaan. Perusahaan juga memiliki titik lemah. Dalam kondisi ini, outsourcing selalu menjadi salah satu pilihan. Dengan berpartner ke vendor, mampu memberikan manfaat seperti penghematan ongkos, peningkatan efisiensi, dan keuntungan zona waktu. Outsourcing juga berpotensi menimbulkan masalah dari sisi kualitas dan komunikasi. Outsourcing, zona waktu nih ya, salah satunya banyak layanan-layanan software di Amerika itu outsource-nya ke India karena bos-bosnya India. Nah, oleh karena itu dengan adanya zona waktu mereka jadi lebih ada yang nyaman ya bagian malam-malam karena di Indianya masih siang atau Indonesia gitu ya. Ya memang apesnya tidak ke Indonesia outsourcingnya ya. Mereka lebih banyak India, bahkan Indonesia juga programmer-programmernya banyak ngambil dari India. Karena orang Indonesia ya kalah hebat programmernya ya, termasuk Tokopedia atau misalkan Traveloka gitu ya, programmer canggihnya kebanyakan dari India. Nah, ini kesempatan bagi kita, bagi kalian untuk mengasah diri, jangan sampai kalah sama programmer outsource dari luar negeri ya. Oke, ini satu lagi.
The Startup Killer. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh foundersandfounders.com, 62% startups gagal karena konflik di antara co-founder. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan perjanjian tertulis di awal dan menghindari konflik terjadi. Nah ini ya, ini 62% startup itu gagal karena konflik di antara co-founder. Kayak band lah, baru aja 5 tahun sudah pecah kongsi, kayak gitu ya. Nah supaya pecah kongsinya ada soft landing, tidak jadi permusuhan, dipisahkan antara bisnis dan pertemanan, tulislah ini perjanjian tertulis di awal. Yang pahit dulu, di awal pahit-pahit supaya sisanya yang manis-manis. Oke, saya sekarang mau bertanya kepada Samuel Gondokusumo. Silahkan ini. Samuel? Mana Samuel? Samuel Gondokusumo? Gak ada. Kalau Samuel tidak ada, saya mau minta Nadira. Iya Pak. Apakah Silakan saya terdengar? dilanjutkan ya supaya bergantian. Halo? Dengar? Halo? Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar Pak? Halo? Terdengar sih, tapi kayaknya ada salah koneksi itu tuh. Mungkin konektornya kurang pas biasanya suara kayak gitu. Coba lagi. Apakah saya terdengar Pak? Ya, silakan. There is no I in team. Untuk menciptakan hal yang hebat, dibutuhkan tim yang luar biasa. Di dalam tim yang luar biasa, dibutuhkan kualitas dari tiap anggota tim. Tiap anggota harus mampu bekerja sama, memprioritaskan kepentingan tim di depan kepentingan pribadi, dan melakukan pengorbanan di situasi tertentu. Nah itu ya, ketika Anda belajar dalam tim, Anda harus berkorban. Kepentingan tim harus didahulukan. Itu ya. Oke, lanjut. Co-founder vesting. Dalam keberjalanan startup, seorang co-founder mungkin saja keluar dengan alasan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika saham co-founder masih menjadi hak milik tersebut. Solusi dari masalah ini adalah dengan vesting selama jangka waktu tertentu. Vesting disetujui bersama antar co-founder. Nah, ini vesting ini ya, misalkan beberapa tahun. Jadi selama beberapa tahun, saham itu kalau dalam jangka waktu tersebut, maka belum bisa dibawa oleh co-founder untuk keluar. Karena kalau dia keluar, apalagi gede, itu bisa jadi tidak stabil di dalam ya. Nah, tapi kalau dia keluar, harus dibuat nanti vesting dengan kompensasi yang lain, jangan saham. Itu ya salah satu pencegah permasalahan. Oke, terakhir silahkan ini. Ayo. Mentor dan advisor. Mentor dan advisor sangat penting ketika menjalani bisnis. Mentor dapat memperkenalkan pengalaman berharga tentang apa saja yang perlu diketahui dan diperhatikan. Sementara advisors akan memberikan nasihat yang berguna untuk kemajuan perusahaan. Oke. Jadi LPIK ITB itu punya yang namanya inkubasi ya, tempat untuk inkubasi. Nah, kalian ini di mata kuliah ini nanti akan dibuat serius karena akan dilombakan. Kemudian nanti akan dipertemukan dengan para mentor dan advisor ini dari LPIK ITB. Jadi nggak ada pilihan buat kalian. Jangan bertarget nilai A saja, tetapi justru bisa lanjut bisnisnya dari sini.
Kalau kalian aplikasi mobilenya bisa hebat, bisa sukses ya, oplahnya miliaran per bulan, ngapain lagi jadi PNS? Ngapain lagi jadi karyawan? Udah jadi bos di perusahaan yang besar. Coba saja dulu yang baik ya, yang maksimal. Oke, nah sekarang ke arah sini tuh sudah lebih banyak, sudah didorong ya dari Kaprodi, dari Dekanat, dari ITB sendiri, termasuk dari LPIK. Oke, kita akan lanjutkan ke modul selanjutnya. Coba sini ya. Kita akan team building sudah. Ini akan cepat-cepat saja. Kita akan belum aktif ya, kalian belum bisa lihat ya. Oke, silakan refresh supaya kalian bisa melihat modul yang ini. Modul 5, App Addiction. Ini udah mulai mengarah kepada aplikasi kalian nih. Oke, modul 5 ya, Virality Retention, App Addiction. Nah, setiap app creator mencari dua hal, mereka ingin aplikasi mereka menjadi sukses dan viral. Nah, kalian harus bercita-cita ini. Setidaknya dalam tim ada satu orang yang paling semangat, yang the hustler itu. Lebih hebat lagi kalau tiga-tiganya semangat ya. Kalau yang satu keterpaksaan karena di kuliah, ya disemangatilah sama the hustler supaya jadi semangat. Mereka membutuhkan pelanggan yang menggunakan aplikasi beberapa kali setiap hari, juga untuk mendapatkan masukan pembaharuan kinerja aplikasi. Nah, itu dua hal penting ya. Viralitas, retensi, dan kecanduan aplikasi. Kita menginginkan hal ini. Kecanduan merupakan hal yang jelek ya, tetapi bagi pembuat aplikasi ini hal yang dirindukan, supaya orang lain kecanduan, tapi dalam arti yang positif ya. Tapi kalau pembuat game, ya itu dia, kadang-kadang ada sisi moralitasnya ya. Kalau kecanduan terus, apalagi main sampai berhari-hari, sampai sakit dan lain-lain, itu ada tanggung jawab moral juga. Makanya tahun ini kita tidak mengarahkan ke game saja, tapi kalau ada yang mau game, tidak apa-apa ya. Aplikasi menjadi sangat adiktif sehingga pengguna secara tidak sadar merasa bahwa mereka harus secara konsisten menggunakannya setiap hari. Seperti kita menggunakan chatting hari ini ya, mau Line kah, WhatsApp atau yang lain, medsos gitu. Secara tidak sadar kita menggunakannya setiap hari berkali-kali. Ada yang sampai puluhan kali ya. Oke, viralitas bukan keberuntungan tapi adalah hasil rekayasa. Viralitas adalah istilah pemasaran yang mengacu pada fenomena suatu produk atau layanan yang mengalami pertumbuhan eksponensial selama periode waktu yang singkat. Dan ini terus dipertahankan ya, setelah viral itu terus naik. Tidak viral udah gitu mati. Terlalu singkat life cycle-nya. Nah, bagaimana membuat aplikasi menjadi viral? Jawabannya adalah memberikan pengalaman luar biasa yang tidak akan pernah bisa dengan mudah dilupakan orang. Jika Anda membangun sesuatu yang benar-benar diinginkan orang banyak dan memberi alasan kepada mereka, alasan yang kuat untuk membagikannya, maka pelanggan akan mengembangkan bisnis aplikasi Anda untuk Anda, karena mereka menjadi marketer Anda, membagi-bagikannya kepada orang lain. Itu yang terjadi dengan TikTok belakangan. Makanya mulainya dari si Bowo itu ya, tapi terus orang mencoba dan lain-lain, akhirnya TikTok lah yang menjadi viral kemana-mana sekarang ya. Valuasi perusahaannya udah ratusan triliun juga. Oke, aplikasi tidak menjadi viral karena kebetulan. Viralitas direkayasa secara strategis. Jadi itu bukan sihir, tidak acak, ada ilmu di balik mengapa orang berbicara dan berbagi, ada resep, ada formula. Tapi intinya adalah ini. Nah, pengalaman luar biasa ini ya, tapi kalau aplikasi kita tidak luar biasa, ya susah juga viralnya. Itu yang kita akan pelajari ya.
Oke, ada yang namanya viral growth engine. Dan ini adalah meningkatkan mekanisme virus yang tertanam di dalam aplikasi supaya mencapai jutaan unduhan dalam waktu singkat. Nah, ini dia nih. User menggunakan aplikasi, user mendapat alasan menarik untuk membagikan aplikasi, dia senang sekali sehingga dia berbagi. Sekarang musim medsos, jadi kalau aplikasinya bagus, otomatis dia pengalaman bagus itu akan dibagikan. Ini terjadi juga ya dengan tempat wisata. Sekarang di mana-mana disediakan fasilitas untuk berfoto, selfie dan lain-lain. Karena dengan itu dia memviralkan kemana-mana, akhirnya orang pada datang. Ya, jadi sekarang sangat mudah membuat sesuatu menjadi viral, tapi yang utamanya adalah alasan menarik nih, menyenangkan, kemudian diberikan kemudahan untuk memviralkannya. Nah, ini contoh nih. Facebook bisa mengirim undangan dari aplikasinya sehingga orang tinggal klik langsung masuk. Dropbox menawarkan ruang kosong sehingga ketika kita mencoba ada ruang kosong, kita membagikannya kepada teman, temannya juga mendapatkan ruang kosong, kitanya bertambah. Nah, seperti ini ya. Instagram menawarkan cross posting ke tempat media sosial lainnya. Jadi ini hal-hal dulu juga YouTube ya sudah pernah kita bahas. YouTube mengalahkan Vimeo. Vimeo itu sudah lebih awal, lebih bagus, tapi karena Vimeo tidak memberikan fasilitas untuk berbagi dengan mudah, maka itu yang kenapa Vimeo jadi kalah bersaing ya. Sekarang hampir tidak terdengar Vimeo ya, karena YouTube sudah begitu berkuasa mendominasi. Seseorang yang telah membuang buku pedoman pemasaran tradisional dan menggantinya hanya dengan apa yang dapat diuji, diukur dan terukur. Ketika mereka melakukannya dengan benar, para pengguna menghasilkan lebih banyak pengguna lagi yang lain. Dan kemudian menghasilkan lebih banyak pengguna yang lain lagi. Jadi ini viralitas ini ya. Memang sebetulnya konsep-konsep marketing yang dulu tetap berlaku, tetapi ada tambahannya dengan viralitas ini. Oke. Growth hacking ini inisiatif didorong oleh Return on Investment, ROI. Bagaimana investasi kita, waktu, tenaga, pikiran, dan investasi dari yang membayar biaya segala macamnya dalam waktu tertentu bisa kembali. Dalam waktu maksimum misalkan 2 tahun gitu ya, sudah kembali. Pencarian user menggunakan rumus matematika. Nah, tetapi secara umum kayak gini. Kalau yang traditional funnel ini kayak gini, melalui kayak ini ya, kayak iklan TV gitu, termasuk juga iklan-iklan billboard di jalanan. Para politisi biasanya banyak kayak gini. Nah, semakin sedikit. Tapi kalau viral funnel justru dari 1 orang dia ngabari ke 3 orang, 3 orang ini ngabari ke 3 orang yang lain, sehingga menjadi seperti ini, terbalik ya. Itulah yang harus diviralkan. Makanya banyak yang dengan banyaknya foto-foto politisi di mana-mana menjelang 2024 nih, ada juga yang nyinyir, wah nyebarin foto kayak gitu buang-buang uang saja ya, karena sekarang udah nggak zaman lagi kayak gini, tapi baiknya kayak gini. Tapi ya memang kalau yang difoto itu value pribadinya nggak ada, ya susah juga ya mau kayak gini, karena dia ngebagiin apa ke yang lain. Nah, itu intinya adalah value proposition aplikasi Anda. Nah, Dropbox, tapi ya ini tersaingi sekarang ya sama Microsoft dan Google yang merupakan raksasa dunia. Memang di awal ini sebelum ada Google Google Drive dan Microsoft OneDrive itu, yang duluan adalah Dropbox ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang para raksasa membuat, jadi ya agak susah juga bersaing nih, karena oleh Google sudah menjadi
pengguna Gmail-nya duluan ya. Dengan Gmail dia bisa kemana-mana ya, untuk menawarkan aplikasi jadi gampang. All they did was placing a button on the front page of their service that said get free space. Nah, ini salah satu growth engine dari Dropbox ya, ngasih gratis dulu. Oke, saya akan mulai bertanya lagi nih. Mana ada yang dari toilet sudah kembali belum? Apakah bisa bercakap-cakap? Hadir Pak, hadir. Oke. Dan setelah ini Samuel ya, saya tetap manggil ya. Silakan. Viral App Blueprint. Nih, baca dulu ke sini ya. Win-win referral system. 1. Make sure users happy to share it. 2. Oke, contoh. Saya langsung minta contoh aja. Contohnya apa ya? Kalau misalkan referral system gini, mungkin ini Pak, yang katanya kalau misalkan kita invite friend, nanti dua-duanya dapat hadiah gitu dari app-nya gitu. Misalnya? Misalnya apa ya? Mungkin ini Pak, kayak misalkan kalau Gojek gitu ya, terus kita invite teman kita buat join Gojek, terus kalau misalkan dia lagi mau daftar, itu pakai kode referral kita. Nanti kita dapat diskon, ada voucher diskon, terus teman kita juga dapat gitu Pak. Sip, ya kayak gitu. Satu lagi, 3 lah, pokoknya 3, nanti Samuel yang 3 ini. Oke, itu yang pertama ya, cara kalian nanti bisa lakukan itu di aplikasinya ketika udah jadi. Yang kedua, user generated content, network effect. Nah itu contohnya udah banyak banget, kayak misalkan Instagram, TikTok, yang mana penggunanya itu yang nge-fill konten kayak YouTube juga, terus orang-orang jadi mungkin yang lagi nyari-nyari hal buat dipelajarin kayak di YouTube atau apa, jadi tertarik terus jadi pakai app-nya itu. Karena emang mereka taunya kayak emang di situ gitu, kayak Instagram, TikTok, YouTube. Oke, usernya kontennya bukan buatan kita lagi ya. Kalau TV kan harus membuat, harus bayar artis segala macem ya. Meskipun ini dua-duanya tetap berlaku kalau dilakukan dengan baik. Jadi kayak Netflix itu mereka bikin, tapi mereka juga menerima dari yang lain. Jadi dua-duanya dapat malahan seperti itu ya. Oke, stackability. Mutual growth between collaborating app. Kalau ini contohnya. Contoh. Mungkin Facebook sama Instagram kali Pak. Oke, gimana dia bisa maju dua-duanya? Kalau misalkan dilihat kan dulu kan kalau Facebook emang buat sosial, tapi sekarang lebih buat ke marketing jualan gitu ya Pak, kayak ada apa-apa gitu. Nah walaupun Instagram masih kurang banget, tapi karena Instagram udah diambil sama Facebook atau bisa dibilang Meta, Instagram juga udah mulai dibuat kayak ada Instagram Shop gitu-gitu Pak. Oke, ya. Jadi ketika kalian punya beberapa aplikasi, ya di aplikasi Google juga banyak ya, saling menguatkan. Jadi kita benar-benar semakin terjerat oleh oleh mafia aplikasi ini, dan kalian diharapkan menjadi mafia aplikasi ini juga di masa depan. Mirip ini dengan candu sebetulnya ya, tetapi hal yang baik yang dijualnya. Oke, terima kasih. Samuel sudah hadir belum? Halo, hadir Pak. Baik, oke nih 3 lagi. Bagaimana membuat aplikasi itu viral? Ini hal-hal yang bisa dilakukan. Ada beberapa hal yang bisa ya. Kalau yang mutual growth, kalau kalian baru punya satu ya belum bisa, tapi bisa dengan kawan kalian gitu. Silakan. Oke, jadi melanjut yang tadi, yang keempat itu Mas Toyo Mas Ajing, share photos versus store photos. Mungkin ini maksudnya kayak di Instagram atau Facebook itu daripada di brandingkan sebagai tempat untuk nyimpan foto kayak Drive atau Dropbox tadi, dia lebih ke sharing biar orang lain bisa lihat gitu. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya juga kadang orang mau ngeposting itu buat nge-store fotonya juga gitu. Ya, jadi sebetulnya jangan hanya di store saja ya, di share supaya justru jadi viral. Kalau di store kan nggak viral ya. Nah, konsep-konsep ini yang kalian terapkan nanti, prinsip-prinsip ini di dalam aplikasi kalian. Kemudian berikutnya. Yang kelima itu optimize your
experience. Ini mungkin maksudnya kayak beberapa aplikasi itu begitu kita pertama download dia bakal ngasih mungkin tour fitur-fiturnya gitu. Jadi di Pando ada fitur ini gunanya buat ini biar usernya nggak bingung waktu pertama lihat aplikasi. Ya, itu bagi user pertama ya ketika baru on board ke aplikasi kita itu benar-benar disambut lah gitu dengan pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Ya. Jangan awal-awal udah ditanya macem-macem gitu. Wah, akhirnya pusing. Baru di awal aja udah pusing, udah males gitu ya. Oke, kemudian terakhir. Nah, yang keenam, remove friction ini agak berhubungan juga sama yang tadi untuk biar usernya nggak pusing. Jadi daripada nanti kita kasih usernya bisa terlalu banyak, kita batasin aja dia bisa cuma sekian-sekian biar dia bisa lebih fokus belajar untuk beberapa hal itu doang. Contoh? Misalnya kayak di Instagram gitu, itu UI-nya cukup simple, meskipun usernya sebenarnya bisa banyak hal begitu dia udah familiar, tapi di pertama yang dia lihat itu cuma paling posting foto, search user lain sama posting story gitu mungkin. Oke, ya. Jadi dibuat default aja dulu ya kalau banyak pilihan yang memudahkan. Jadi orang bisa langsung pakai. Salah satu contoh sukses dulu ya ketika Angry Birds itu anak kecil, anak 3 tahun aja pegang iPad itu sudah menjalankannya udah bisa dari awal gitu. Install udah bisa. Karena apa? Dimudahkan. Tinggal dicolek aja sekali layarnya langsung keluar bonus, suara gitu ya, uang, angka segala macam. Dia seneng banget gitu. Dia baru kayak gitu aja udah bisa merobohkan bangunan yang segitu rumit penampakannya ya. Jadi si anak itu merasa berprestasi banget gitu padahal cuma nyolek sekali. Akhirnya ya dari situ mulailah ketagihan sehingga dulu benar-benar itu sangat viral ya. Oke, ini harus kalian catat, harus kalian terapkan 6 viral app blueprint ini ya ke dalam rencana bisnis kalian di dalam aplikasinya. Oke, masih ini. Masih semua? Ya, Pak. Oke, retention sama dengan growth. The more that a user uses an app, the more they are willing to pay for it and share it with others. Berarti kalau kita bisa mempertahankan seorang user pada aplikasi kita, lebih mungkin kalau mereka bakal mengeluarkan uang di aplikasi kita dan merekomendasinya ke orang lain. Ya itulah tantangan kita semua ya. Bagaimana orang menjadi terbantu, nyaman menggunakan aplikasinya. Hidupnya terbantu, masalahnya terselesaikan dengan aplikasi kita. Itu tantangan utamanya memang ya. Kalian punya ide-ide dari 6 dipilih 1 itu. Nah, masalah bayarnya gimana? Ya nanti kalau sekarang gratis dulu. Nanti setelah ada pengalamannya ada in-app purchase, ada peningkatan konten dan lain-lain ya. Nah, ada istilah aplikasi yang gratis itu maka usernya adalah kontennya. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi gratis ya Instagram, Facebook, apapun, maka the users are the content gitu ya. Jadi kita itu menjadi kontennya dan itu dijual-jual sama pemilik aplikasinya. Ya kalian itu lakukan juga ya, tapi tentu saja dengan etika dan tata kelola yang baik ya. Jangan sampai dijadikan untuk kepentingan yang buruk lah begitu bagi kemanusiaan. Oke, kita punya masalah-masalah kayak gini ya dengan banyaknya user yang dimiliki oleh Facebook, Instagram dan lain-lain. Ada kecenderungannya politik menggunakannya, negara tertentu menggunakannya. Nah, user itu karena jadi kontennya untuk aplikasi gratis. Oke, mari kita lihat Twitter.
sekarang saya akan bertanya kepada Nurul Izzah. Halo Pak. Ya, silakan. Tolong dibacakan nih Twitter nih. Twitter in its early day, Twitter had a major issue with its retention. People would create an account but never end up using the service or coming back again. As a result, they did what all top entrepreneurs do when they have a problem. They pour over step to pinpoint the problem. What they discovered was that when a user manually followed at least 5 people on their first day, they were more likely to stay than user who did not follow anyone. Gimana katanya tuh, Twitter itu pernah stagnan itu, terus dia stats nih, lihat statistik, lihat analitiknya tuh, pinpoint the problem. Apa katanya? Mereka ngediscover user secara manual ngefollow at least 5 orang di hari pertama ngeinstall Twitter. Oke, sehingga gimana? Sehingga user bertahan untuk tidak ngefollow yang lainnya. Jadi tindakan Twitter seperti apa? Apa Pak? Jadi selanjutnya Twitter gimana tuh dengan melihat kejadian ini? When the user manually followed at least 5 people on their first day, they will stay using the app. Itu sebetulnya. Akhirnya Twitter melakukan apa? Supaya di hari pertama yang membuka Twitter itu mengikuti minimal 5 akun yang lain. Nah, mereka melakukan berbagai macam cara supaya dia bisa, makanya dicarilah orang-orang yang sekiranya menarik untuk diikuti. Kan gitu oleh Twitter ya, supaya tidak jadi zombie Twitternya. Tapi dia aktif terus. Dikasih segala macam rekomendasi si user baru ini supaya minimal ada 5 orang atau 5 pihak yang dia ikuti. Ditawarin macam-macam yang mungkin dekat dia. Nah, itulah makanya grup marketing ini ya banyak juga menggunakan cara-cara yang ya kadang-kadang tidak etis gitu. Nyari-nyari mungkin ini relasinya siapa, dicari-cari kayak gitu ya, sehingga pada saat direkomendasikan untuk dipilih itu sudah banyak yang benar-benar menarik bagi orang tersebut gitu ya. Oke, kita break dulu jam 11 nih, lakukan dulu presensi. Silahkan Pak Zulham, Teh. Saya izin ke belakang dulu ya, ke toilet dulu. Teh Atina dan Pak Zulham silahkan melakukan presensi di kelas masing-masing. Saya stop share dulu. Halo? Ya, Pak. Halo ya Pak. Baik, silahkan. Ini mau pakai apa teh? Nah, ya saya juga mau tanya Pak. Hari ini akan seperti apa Pak presensinya? Apakah akan view course saja? Boleh kalau gitu, yang gampang aja teh. Oke, saya setting dulu ya Pak. Ya.
Oke, sudah saya setting. Mungkin buat teman-teman kelas K1 dan K2 udah bisa melakukan presensi ya menggunakan view course. Jadi yang udah di Edunext di course-nya masing-masing silakan di refresh. Bagaimana presensinya, sudah oke? Ini masih saya cek, Pak. Kalau di Baik. kelas K1 itu masih ada sih yang belum presensi. Di sini ada Muhammad Faik, terus ada Jesslyn, Muhammad Ilyas, Muhammad Hanif, Gian, Panegak, terus ada Indira, Ardana, Muhammad Farhan. Itu dari kelas K1. Kalau di kelas K2 ada yang belum itu Rahmat Wibowo, Zarfa, punten. Rahmat Wibowo, Nathaniel, terus Muhammad Reza, Kumaras, Galuh, Dira Siela, Muhammad Fatur Rahman, sama Cindy. Nah, masih ada Pak beberapa yang belum melakukan presensi. Ayo, silakan refresh page saja ya. Kan yang ini Pak udah saya sync ya Pak ya kemarin. Kalau Reza itu memang udah nggak ada di presensi dan juga di dari CX-nya udah nggak ikut gitu Pak. Cuman di sini masih ada nama Rahmat Wibowo. Kalau nggak salah kan kemarin juga kata Aras atau siapa ya, kan kemungkinan bakal drop. Itu jadinya gimana ya Pak? Coba Karena dicek di CX-nya, di SIX-nya. Apakah Rahmat Wibowo ada nggak? Bentar ya Pak. Saya buka Ya. dulu. Coba di sini ada nggak Rahmat Wibowo? Masih nggak ada ya? Harus lihatnya dari punya Pak Zulham deh, karena kelas 02. Kalau dari Bapak bisa nggak ya? Bahwa ini masih ada di sini. Masuk ke SIX aja, login dulu teh. Coba ya Pak, sebentar ya. Oke ya, untuk sementara yang lain ya, silakan. Tadi ada chatting siapa ya? Oh, Panegak ini ya. Tadi saya cek ya, udah masuk belum? Di sini sih masih ini belum presensi itu Pak Panegak. Katanya yang mau drop itu namanya Rahmat Pujiatno. Oh, Rahmat Pujiatno ya. Itu dari Ya, berarti kelas Rahmat Wibowo ya? memang gitu ya. Seharusnya sih sistem sudah oke teh. Jadi ya udah.
Coba kita ini sekali lagi presensinya ya. Nanti dikomunikasikan aja di chat siapa yang belum. Karena kalau nggak memperhatikan kayak gini ya gimana kita menganggapnya presence ya. Oke. Dari kelas Pak Zulham sudah oke? Ada yang belum Pak ini? Reza Nur Fauzi. Sama Galuh Dipa. Di Zoom juga nggak ada, saya lihat. Galuh Berarti Dipa. nggak hadir mungkin ya? Ya. Di Rasiera juga nggak ada di Zoom. Oke. Pak Negak, sudah aman Pak Negak? Refresh Lagi ya? aku coba refresh Pak. Mungkin boleh dicek lagi apakah udah masuk. Pak Negak udah Pak, udah masuk. Sudah ya? Oke. Baik. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dulu. Dengan stealing time from other apps. Oke ya. Ayo deh, Pak Negak, mumpung bisa melihat, dilanjut aja dengan ini. Kita akan mencuri waktu nih. Dibaca aja ya Pak? Ya, dibacalah dengan diterangkan ya. Dikasih contoh nanti. Oke. Stealing time from other apps. Most people use up to 7 apps every day. This ultimate goal for any app creator is to be a member of this club. If someone is bored or lonely, how can you get them to use your app instead of browsing Facebook? To accomplish this, you need to change your users' daily routine. Oke, gimana katanya? Ceritakan dengan satu kalimat ringkas. Jadi yang aku tangkap berarti kita harus bisa membuat aplikasi kita sebagai rutinitas pengguna gitu. Dan gak cuma aplikasi kayak seperti Facebook atau Twitter, kita harus bisa membuat aplikasi kita termasuk dari 7 aplikasi yang digunakan secara rutin gitu. Gitu Pak. Ya, manusia ini per orang rata-rata 7 aplikasi yang mereka pakai sehari. Nah, aplikasi kita itu upayakan sedemikian sehingga menjadi anggota dari yang 7 itu. Jadi 8 kok nggak apa-apa. Atau yang 7 yang biasanya 10 kali dipakai jadi hanya 8 kali karena sebagian waktunya dipakai aplikasi kita. Itu intinya ya. Netflix nih, coba lihat. Silakan. The toothbrush test, Netflix. Netflix has become an indispensable app and is used daily by millions worldwide. One of the main features in Netflix is the ability to build a personal playlist called My List. My List invests users in the platform and builds on its value. Additionally, the trigger that automatically starts the next episode after watching drives users to continually engage. Oke, gimana tuh? Ini teknik yang dipakai sama Netflix ini. Setahu aku, jadi ada 2. Satu yang My List itu, jadi ada semacam kayak pengguna bisa menginvestasikan dan kayak misalnya ada personalisasi terhadap Netflix gitu, bikin playlist sendiri. Dan satu lagi itu ya, pernah pakai Netflix gak? Pakai Pak. Oke, terus di My List ini ada apa? Sebenarnya aku nggak pernah pakai My List sih, cuman kalau My List tuh bisa bikin playlist film sendiri kayaknya. Oke, drakor misalkan ya? Iya, setahu aku tuh jadi sesuai dengan apa yang sering ditonton nanti kayak ditunjukin gitu rekomendasinya. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak seringnya nonton drakor, nanti di rekomendasinya tuh drakor-drakor lain gitu misalnya. Muncul ya? Iya. Terus trigger? Kalau trigger tuh jadi kalau misalnya ada series, ada 12 episode, kita nonton episode 1, kalau udah kelar langsung lanjut ke episode 2 gitu. Jadi terus ada engagement-nya.
Oke, itu contohnya ya dari Netflix ini. Nah, ini the toothbrush test. Silakan dibaca. Bisa kebaca gak? Bisa, Pak. Is this something you will use once or twice a day, and does it make your life better? Nah, itu aplikasi kalian itu harus lolos toothbrush test ini. Jadi kalau dipakai minimum sekali, lebih baik lebih sering, maka hidupnya akan lebih baik. Itu mohon maaf. Oke ya, ini teori-teorinya, kita arahkan ke sana. Make your app an everyday habit. Pak Negak, terima kasih ya. Saya akan manggil Gisela Ivenita. Halo Gisela. Ya Pak. Ya, silakan. Suara saya masuk nggak ya? Ya. Make your app an everyday habit. How can you make your app truly indispensable? Apps that become first to our mind win. Habit forming apps link their services to the daily routines and emotions of their users. A habit is an automatic, often subconscious behavior. Our brain creates habits to save energy. Whenever we perform a habitual behavior, our neural activity is lower, ruling out other parts of our brain, such as willpower, to perform a routine. Jadi gimana tuh? Jadi kita itu kalau bisa membuat aplikasi yang akan selalu, kayak misalnya pas pagi-pagi kita bakal pikiran buat buka aplikasi itu, jadi kebiasaan gitu sih Pak, buat akses aplikasinya. Ya, jadi masuk ke dalam alam bawah sadar pengguna kita, sehingga mereka menjadi kebiasaan aja. Itu ya. Nah, kemudian ada hook method nih. Ini ada gambarnya nih, ada hook ini nih, macam-macam ya. Nah, hook method ini gimana nih? Kalau yang bisa dilihat dari sini, dari gambar ini. Bisa kebayang nggak improvisasi? Kira-kira hook method ini gimana? Mungkin kayak aplikasinya ngebuat orang tuh jadi kayak apa ya, secara tidak langsung harus pakai gitu sih Pak. Oke, nah di sini ada hook ininya ya, dan ini sebetulnya ya digunakan oleh aplikasi-aplikasi ini nih, yang membuat orang menjadi tergoda gitu. Ya apalagi di aplikasi ya, kalau kita allow itunya notification-nya, ya mereka jadi kita akhirnya ngebuka lagi kayak gitu ya. Kemudian sekarang masuk ke app addiction method nih, step 1 trigger. Saya akan minta yang selanjutnya. Terima kasih barusan ya. Saya ingin bertanya kepada Ferdian Erla. Oh iya baik Pak. Iya baik Pak. Oke. Silakan. The app addiction method. Step 1 trigger. A trigger stimulates user to act and use the app. Is the core reason why people want to use it in the first place. There is no need to use your app without some sort of trigger. There are two types of trigger, external and internal. Internal trigger is from us to act based on our previous emotional or pre-existing habit. External trigger. Contohnya gimana nih? Internal trigger sama external trigger. Oke. Nih, based on previous emotional or pre-existing habits.
Gimana tuh? Contohnya ini Pak, misalkan aplikasi dating apps misalkan. Jadi dilakukan addition method itu berupa mungkin fitur untuk bertemu di satu tempat itu. Soalnya kan habit yang udah tercipta kan sebelumnya kan kalau dating itu ketemu di satu tempat kayak gitu Pak. Oke. Yang dekat ya? Ya. Kalau eksternal? Kalau yang eksternal itu seperti bikin baru sih. Seperti bikin baru. Jadi emang sebelumnya tuh belum ada previous emosional di usernya. Kalau misalkan dating app tuh, kalau external trigger itu yang seperti apa? External trigger from us to act based on external feature. Kalau tadi ini karena datang dari habit kita ya, dari kebiasaan kita difasilitasi oleh aplikasi. Nah, kalau yang ini nih bukan sebetulnya dari habit, tetapi external feature, hal-hal yang bukan dari dalam diri kita gitu. Apa nih contohnya kalau yang dating apps itu tadi? Berarti itu yang di luar habit gitu Pak? Ya. Oh, yang di luar habit gitu ya? Ya, yang membuat orang ingin pakai apa ya? Misalkan ada notifikasi ini. Oh ya. Oh, di sekitar kamu nih akan ada acara gathering loh gitu. Di sini misalkan ya, para jombloan-jomblowati pada ngumpul nih gitu. Nah, itu kan eksternal tuh. Tiba-tiba ada acara gathering atau apalah gitu sehingga dia tahu akhirnya kan menggunakan app mencari dan lain-lain. Ya? Iya Pak. Oke, yang kedua, app addiction method nomor 2 adalah action. Nih, silakan. Okay. The app addiction method step 2 action. Action is what user do to start using a product. Action is simply the initiation someone takes in anticipation of reward. Whether user act or not depend on their current motivation. Action will consist of hitting the play button to see a video instantly, scrolling down the newsfeed to view a friend post, sweeping right and instantly matching with someone unknown. Nah, ini memang ada kepotong-potong nih teksnya ya, sebagian nanti kita perlu perbaiki. Oke, gimana nih action ini jadinya? Oke, jadi semacam produk itu didesain untuk memancing action dari si user gitu Pak. Oke, nah ketika dia melakukan action, dia berharap ada reward kan yang menyenangkannya, toh? Iya benar Pak. Misalnya, kalau di aplikasi yang kalian tahu apa? Instagram misalnya. Ya. Kalau Instagram biasanya ini sih Pak yang memancing saya untuk mengklik tuh biasanya story teman si kayak kepo gitu. Yang apa? Yang story. Gitu. Scroll sama swipe gitu ya? Ya. Akan membahagiakan kan, makanya scroll terus. Wah, apalagi kalau yang udah yang udah keranjingan itu terus saja seharian sampai berjam-jam ya lihat-lihat punya orang lain. Oh, Instastory dan lain-lain lah pokoknya. Oke, nah saya mau bertanya kepada Fatia nih. Iya, Pak. Variable reward. Variable reward is the result of the user taking action. If one Pelan nih, suaranya pelan.
Fatia. Oh, oke. Sebentar, Pak. Ini udah cukup kah? Suaranya masih pelan. Kalau segini, Pak. Iya sih, tetap pelan ya. Jadi gimana, Pak? Ya sudah, agak teriak aja deh. Oke. The variable reward is the result of the user taking action. If one expects a reward from an action, the brain experiences a dopamine high. Dopamine is the hormone responsible for cravings. Once the brain learns there is a reward for taking an action, the trigger stimulates stronger motivation. Gimana tuh katanya? Jadi kalau usernya itu dapat reward dari actionnya, dia akan brainnya akan trigger dopamine untuk muncul, hormon untuk mau sesuatu gitu. Jadi nanti orangnya akan terstimulasi terus untuk ngelakuin hal yang lain di aplikasi itu. Okay, once the brain learns there is a reward from taking an action, the trigger stimulates stronger motivation. Nah, kita tahu ya ada 4 hormon kebahagiaan. Ada salah satunya dopamin. Nah, kita memang harus memaksimalkan ke-4 hormon tersebut dalam aplikasi kita. Di sini variabel rewardnya jangan gitu-gitu aja, makanya kalau gitu-gitu aja orang kan nggak surprise lagi, dopaminnya sedikit. Nah, makanya kalau Instagram selalu seru karena itu ada user generated content, orang berusaha narsis, melihatkan yang bagus-bagus, makanya yang terjadi di Instagram itu selalu banyak yang membahagiakannya, akhirnya terus-menerus dia lihat punya orang itu ya. Karena rewardnya variabel, kebahagiaannya ada yang ya biasa-biasa, ada yang bagus banget, tapi dengan adanya campuran yang biasa-biasa dan yang bagusnya banyak, akhirnya orang senang terus menggunakan itu ya. Oke. Coba nanti Fatia coba lihat ya 4 hormon kebahagiaan, nanti share screen atau disampaikan aja. Anda nyari dulu di internet 4 hormon kebahagiaan, salah satunya dopamin. Nah, nanti disampaikan. Saya akan bertanya dulu sekarang kepada saya akan ke atas deh. Akan bertanya kepada Muhammad Husnul Daffa. Monitor. Nanti setelah ini Fatia menceritakan mengenai 4 hormon kebahagiaan ya. Silakan. Investment nomor 4. Step 4, investment. Investments are typically data, time, effort, social capital, or money. When people are invested in your app, they become more likely to stay. Investments are made when a user puts something into the app. The more invested the user is, the more inclined they are continually use it. It's reported people spend more than 50 minutes a day across Facebook's suite of apps, including Instagram, Messenger, and Facebook. Users are also less likely to use another app since their items are already saved on these apps. Oke, jadi gimana tuh? Menurut saya ini maksudnya kayak kalau misalkan satu orang udah lama kayak memasukkan effort di satu aplikasi, misalnya ya di situ tuh saya data, time, effort, social capital atau uang itu, jadi mereka kayak oh ya udah kita udah ngabisin banyak sumber daya di aplikasi ini, ya kita pakai aplikasi ini terus-terusan. Dia bakal pakai aplikasi itu terus-terusan aja, dan mereka kemungkinan besar nggak bakal pindah-pindah aplikasi gitu Pak. Nah ini ya, ini dari addiction method ini candunya ini ya di sini. Iya. Oke, itulah kita sudah mengetahui sekarang berbagai macam teorinya nih. Oke, saya kembali ke Fatia dulu. Apa hormon kebahagiaan itu? Ada berapa? Apa saja? Kalau yang dari saya tangkap dari hasil searching di internet itu ada 4. Yang pertama ada dopamin. Itu katanya hormon perasaan baik. Bagian penting dari sistem penghargaan otak, dikaitkan dengan sensasi yang menyenangkan,
bersama dengan pembelajaran memori fungsi sistem motorik. Yang kedua itu serotonin. Ini mengatur suasana hati serta tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar, dan memori. Yang ketiga oksitosin. Itu penting untuk persalinan, menyusui, dan ikatan orang tua dan anak yang kuat. Terus hormon yang oksitosin ini juga membantu meningkatkan kepercayaan, empati, dan ikatan dalam hubungan. Yang terakhir itu endorfin, itu pereda nyeri alami tubuh, yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan yang terjadi. Biasanya ditimbulin ketika... Bisa share screen nggak, Fatia? Oh, oke Pak, sebentar. Supaya audio visual. Belum bisa, Pak. Kalau gitu kopas aja ke teks ya. Ada 4 hormon kebahagiaan. Yang barusan kopas aja supaya ada perluasan. Oke, sebentar Pak. Di copy ke chat gitu Pak maksudnya? Ya. Oh, kata Pak Zulham ini udah bisa share screen. Coba saya share screen. Udah kelihatan belum ya? Oke, sudah terlihat sekarang. Nah, ada dopamin, ada serotonin, ada oksitosin, sama ada endorfin. Ya, ini jenis-jenis hormon kebahagiaan. Endorfin ini kayak morfin tapi dari dalam. Nah, kita biasanya kalau merasa macam-macam kebahagiaan ini nih, itu otak memproduksi dengan jumlah yang tepat. Nah, kalau narkoba itu, macam-macam narkoba itu sebetulnya dia menghasilkan ini, tetapi jumlahnya luar biasa banyak, bisa minimum 4 kalinya, bisa 10 kalinya. Oleh karena itu, lama-lama otaknya jadi rusak, ya. Jadi jangan pernah sekali-kali pun mencoba-coba ke arah narkoba itu ya, karena kebahagiaan didapatkan dari banyak hal ini ya. Oke, ada 4 hormon kebahagiaan, minimal kalian sudah tahu. Oke, Fatia, terima kasih. Nah, saya sekarang akan ini dulu. Oke, saya akan share screen ini nih untuk mengompori kalian. Yang hadir ini cuma 86 nih sekarang ya. Lihat nih, di sini ada yang jualan aplikasi, dia mengeluarkan video. Nih, kemudian unduh di sini ya. Nah, ini pasti kalau aplikasinya bagus, diviralkan kayak gini, luar biasa. Baik, lihat nih pemuda-pemuda yang seperti kalian membuat aplikasi transaksi jual beli yang mengglobal. Nih. Nah, informasi selanjutnya ini ada 4 pemuda dan pemudi di Surabaya, Jawa Timur yang sukses membuat aplikasi transaksi jual beli yang mengglobal dan telah digunakan di berbagai negara lintas benua. Tentunya ini bukan hal yang mudah begitu ya. Ada jatuh bangun hingga ejekan, ini sudah dirasakan semuanya. Iya, bermodalkan nekat, perusahaan rintisan ini kini mampu meraup cuan miliaran rupiah setiap bulannya. Kira-kira apa rahasia suksesnya? Kita simak dalam segmen Demi Cuan. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun Kalian bisa lihat video ini, bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, mereka sudah miliaran per bulan nih. 4 pemuda seperti kalian. Tapi orang Surabaya, mungkin anak ITS. Mari kita lihat. Aplikasi yang dibuat Didit Sepianto diunduh lebih dari 1 juta pengguna di platform Play Store dan iOS. Bersama Burhanuddin Rashid, Nuning Septiana, dan Siti Raisya Fitri Effendi, teman kuliahnya di Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya, Didit mengembangkan aplikasi kasir pintar hingga menjadi seperti sekarang ini. Awalnya aplikasi ini dibuat untuk membantu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Bahkan ia tak berpikir aplikasi ini bisa memberinya pendapatan atau cuan.
Didit hanya berpikir toko kelontong, penjual pulsa, atau usaha kecil lainnya seringkali kesulitan mencatatkan pendapatan dan stok barang mereka. Sebenarnya itu tujuannya ini mulia atau enggak tahu ya. Tapi sebenarnya pengen saya itu bantu Mas, bantu UMKM. Jelas. Jadi kalau misalnya aplikasinya sudah terpakai meskipun gratis, saya merasa oh ini kerja saya itu berkah. Namun tak mudah bagi mereka memperkenalkan aplikasi ini. Pada uji coba awal, mereka menawarkan ke toko-toko di sekitar kampus. Repson mereka hampir membuat putus asa. Penolakan demi penolakan mereka terima. Saya tuh loh Mbak bisa yang namanya pakai otak saya buat menghitung gitu. Atau saya ada kalkulator, saya nggak butuh ini. Saya saya loh terlalu ribet menggunakan ini. Jadi ketika kita malah testing market di daerah kita, justru malah kita dapat feedback yang sangat mengecewakan. Karena ternyata, oh aplikasi kita nggak dibutuhin. Nah, di situ kita sempat down sih gitu kan. Namun 4 pemuda ini tak menyerah. Ia menganggap respon tersebut adalah masukan untuk perbaikan aplikasi. Tanpa modal uang, mereka terus menyempurnakan kasir pintar. Pekerjaan-pekerjaan kecil mereka lakukan untuk mengumpulkan modal. Habis kuliah kita pondok nekat. Kalau modalnya dari orang lain itu nggak ada, jadi kita proyekkan istilahnya, pakai software host. Dari situ, dari kecil-kecil kita dapat uang, ngumpulin modal. Dulu modal sekitar, kalau awal-awal itu kekumpul cuma 10-20 juta. Sampai akhirnya mereka dipercaya menggarap sebuah aplikasi pesanan dari BUMN. Inilah kali pertama mereka mendapatkan cuan segar yang kemudian dikonversi menjadi modal untuk membesarkan kasir pintar. Mereka mulai menyewa rumah untuk kantor dan menggaji diri meski tak seberapa. Nah, 1 juta per bulan itu kalau misalnya di Surabaya sebenarnya juga ngepas banget kan. Bukan ngepas sih, kurang kadang-kadang gitu kan. Tapi akhirnya saya mikir, gimana caranya 1 juta ini ngepas. Akhirnya kita urunan, Pak. Jadi urunan 250.000 per bulan untuk masak. Jadi saya tuh masakin anak dari siang sama malam. Berbagai pameran mereka ikuti meski dengan dana minim. Mereka sempat diberi kesempatan mempresentasikan aplikasi ini di hadapan investor potensial, tak jarang berakhir dengan penolakan. Ya sebenarnya kalau misalnya waktu awal kita pitching, kita benar-benar down banget sih. Jadi downnya karena kita itu sengaja dijatuhkan gitu ya. Kamu apa bedanya dengan kompetitor lain? Kompetitor lain lebih bisa ini itu gitu. Dan ya udah, kita decknya kita langsung ditutup kayak udah gitu, kayak oh gitu ya. Sekejam itu ya ternyata untuk mendapatkan investasi. Perkenalkan Kak, saya Naila dari tim aplikasi Kasir Pintar. Apakah benar? Keteguhan mereka pun terjawab. Aplikasi yang nyaman dan mudah digunakan untuk segala usia dan usaha membuat Kasir Pintar semakin banyak digunakan. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, aplikasi ini diunduh lebih dari 1 juta pengguna. Kini, mereka berhasil mempekerjakan 50 orang. Satu persatu investor datang. Kalau dilihat dari sosok empat-empatnya itu, mereka itu sih tegar, kuat. Dengan karyawan sendiri pun juga nggak terlalu egois gitu. Terus mempedulikan satu sama lain, ke keluarganya tuh kerasa banget gitu. Jadi ibaratnya nggak ada yang julit-julitan gitu di kantor gitu. Jadi nyaman. Tak disangka aplikasi yang awalnya dipasarkan di toko sekitar kampus kini digunakan di berbagai negara lintas benua. Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, berbagai negara di Eropa dan Jazirah Arab sampai Guatemala, sebuah negara di Amerika Selatan. Kini mereka menikmati cuan dari Kasir Pintar. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Baik, itu ya anak ITS gitu. Kalian ini anak ITB. Apakah akan membiarkan ITS semakin hebat? Apa bedanya kalian dengan 4 yang tadi ya? Kalian lebih hebat sebetulnya.
Nah, tapi kalau nggak diasah kehebatan itu sia-sia aja ya, percuma aja. Oleh karena itu, semoga nih dengan tim ini ada yang seperti itu, yang lebih hebat dari itu. Mereka sekarang sudah punya 50 karyawan ya, dan pendapatannya miliaran per bulan. Itu yang saya harapkan kalian memulainya, dan kita sudah berikan motivasi dan lain-lain ini ya. Nanti ini sedikit lagi nih kita habiskan ya. Oke, bahwa tadi ya, app addiction method itu trigger internal eksternal, kemudian menjadi action karena dia melihat notifikasi dan lain-lain. Actionnya rewardingnya harus berupa variabel supaya tidak itu aja, karena orang mudah bosan. Akhirnya orang berinvestasi waktu, usaha, tenaga, mungkin uang gitu ketika membeli sesuatu in-app purchase dan lain-lain di aplikasinya. Akhirnya terus ini akan membesar menjadi sebuah kebiasaan, masuk ke dalam habit, tercuri nih waktunya ya si pengguna itu membagikannya, dan ini terus akan berputar secara tak berhingga, memperbesar cuan-cuan yang kalian harapkan. Nih ya. Oke, tuh ini notifikasi ini tentang sesuatu yang menarik dari recommender system ini ya. Kemudian yang internal, takut kudet nih. Kemudian action. Nah, ini contoh Instagram ini ya. Take and post foto supaya narsis, kemudian rewardnya, wah ada pujian dari temen gitu. Kalau kita scroll bisa lihat punya temen, kalau kita posting ada pujian, yang komen segala macem, dan terus akhirnya fotonya jadi banyak, akhirnya nggak malas lagi meninggalkannya karena sudah banyak di sana. Oke, poin utama, ukur pemasaran berdasarkan apa yang dapat dites, terukur dan berskala ya. Nanti ada beberapa unduhan, kemudian ada komentarnya itu ya. Viralitas bukanlah keberuntungan namun direkayasa. Tambahkan fitur viral ke dalam aplikasi Anda dari awal sehingga setiap pengguna baru akan membawa pengguna baru tambahan tanpa biaya dari pihak Anda. Ada namanya biaya untuk mendapatkan satu customer ya, biaya per customer baru itu. Nah, dengan begini biayanya menjadi gratis karena customer baru diperoleh dari customer lama, customer get customers ya. Kemudian buat aplikasi Anda sangat diperlukan oleh orang ya, seperti tadi bisa melihat hal tersebut. Kemudian sebuah produk yang membentuk kebiasaan, mengandung pemicu aksi rutin, suatu bentuk hadiah dan investasi yang tadi ya, yang ini nih. Kayak contohnya yang Instagram ini. Nah, nanti pertanyaannya untuk aplikasi kalian, pemicu internal awal yang dialami pengguna apa? Kalau nggak pakai jadi susah, misalkan gitu ya. Cara untuk membuat aktivitas pengguna lebih mudah dilakukan gimana? UI UX-nya yang bagus, nanti desainnya yang bagus ya. Yang paling disenangi pengguna dari aplikasi apa? Menyelesaikan masalah mereka. Aksi pengguna yang membuat mereka menetap apa? Ya tadi ya, ada yang rewarding itu, kemudian ada action dan lain-lain. Intinya mereka menjadi lebih senang dengan menggunakan aplikasi kita. Cara memotivasi pengguna ke langkah berikutnya, nah diberikan macam-macam ya, seperti tadi ya, kasir pintar. Nah akhirnya penggunanya yang menggunakan terus karena dia sehari-hari tergantung hidupnya ke situ, para UMKM itu. Pikirkan cara untuk mengejutkan dan menyenangkan pengguna. Ya, sesekali berikan reward, jangan zong, jangan PHP. Ya, gimana supaya pengguna itu lebih bahagia lagi. Ya, kalau Instagram yang mengejutkan dan menyenangkan penggunanya, ya salah satunya komentar-komentar bagus dari teman-temannya. Makanya mereka berusaha kebanyakan sampai narsis berlebihan. Oke, saya kira sampai di sini dulu, waktu kita sudah habis, presensi sudah oke ya. Mohon dipastikan Teh Atina sama Pak Zuham. Baik. Jika tidak ada yang akan disampaikan, kita sampai di sini dulu. Tugas dipastikan sudah masuk semua.
Mohon dicek dulu sebelum kita bubar, apakah tugasnya sudah masuk semua, Teh Atina, Pak Zulham, karena kita akan menilainya. Jadi hari ini kita pastikan tugas sesuai yang ada akan digabungkan tugas 1 dan 2. Itu ya, berdasarkan tugas yang masuk. Masalahnya kalau tim grouping ini, team base, tidak ada istilah sudah overdue bisa submit. Kalau yang individual bisa, kalau yang tim ini nggak bisa ya. Jadi harus sebelum waktu deadline-nya. Baik, kalau tidak ada yang akan disampaikan, kita tutup. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulham, Teh Atina, dan rekan-rekan Mas.